Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Shalom warga kerajaan, kami sangat bersuka cita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi, menyembah Tuhan, dan fokus kepadanya. Catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request, dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise reports. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita semua. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita akan segera memulai ibadah hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa kami, Raja kami, Tuhan kami, untuk kasih setiamu, kemurahanmu, kebaikanmu yang kau nyatakan hingga saat ini. Dan karena itu ya Tuhan, biarlah kemuliaan, kejayaan, dan segala hormat kami naikkan hanya bagi Raja kami, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bertata di sorga dan layak untuk terima segalanya dari umat tebusanmu ini. Saat ini kami mengangkat tangan untuk bangsa Indonesia, negeri di mana Engkau tempatkan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau betul-betul memberkati Indonesia. Indonesia yang penuh dengan kekayaan alam, kekayaan sumber daya manusia. Telah Engkau berikan damai sejahtera, telah Engkau berikan keamanan, keselamatan. Bahkan ketika kami harus melewati untuk menembusi masa-masa pandemi ini, kami melihat tangan Allah yang perkasa sungguh menyertai dan melindungi Indonesia dalam nama Yesus Tuhan. Kami memberkati pemerintah, kami memberkati seluruh aparat keamanan dan pertahanan. Kami memberkati seluruh rakyat Indonesia. Diberkatilah Indonesia dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengangkat tangan untuk Provinsi Bali, tanah di mana Engkau tempatkan dan tanam kami ya Tuhan. Diberkatilah Bali dengan damai sejahtera dan keamanan. Perlindungan Allah atas Bali sungguh nyata. Dari berbagai ancaman keamanan, dari berbagai ancaman mara bahaya,
bencana alam, dan berbagai gangguan keamanan. Tuhan, kami bersyukur atasnya. Dan sungguh ya Tuhan, biarlah kami dituntun Allah, dipimpin Allah untuk melewati masa-masa pandemi ini. Karena kami tahu ini bukan hambatan, tetapi ini adalah kesempatan bagi gereja Tuhan untuk menyatakan keputusan surga atas bumi ini. Khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi di Bali. Kami memberkati gereja lokal ini, GBI Rock, di seluruh penjuru dunia ini ya Tuhan. Kami tidak diam, kami tidak tidur, tetapi kami bersorak bagi Raja kami, Allah kami, Yesus Kristus namanya. Dan pada kesempatan ini, biarlah kami dedikasikan ibadah ini. Kami bakar korban bagi Raja kami, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Pada saat kita tidak melihat jalan-jalan Tuhan, biarlah hati kita tetap sungguh-sungguh percaya kepadanya. Karena dialah pengharapan kita satu-satunya. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari Bapak Ibu Saudara katakan sama-sama, saat ku tak melihat. Amin. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari jemaat saja katakan, hatiku
hatiku. Sama-sama kita katakan hatiku. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami selalu percaya hanya padamu Tuhan. Kaulah pengharapan kami Tuhan, Allah yang sungguh baik bagi kami, Allah yang setia selalu menjaga kami. Engkau selalu menyertai kami Tuhan, Engkau selalu bersama kami ya Bapa. Kau berikan sukacita, berikan damai sejahtera, Kau berikan kami ketenangan. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kau nyatakan pribadi-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Shanaya ralabakana ya masona ya mo, kiara labashana ya matakana maselena, kiara labashana ya namo, ibaya basena. Basyana ya namo. Haleluya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku hatiku sekali lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, yes. Dialah sumber kekuatan kita, Dialah sumber ketenangan kita. Mari kita bersorak-sorak dan puji Dia. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Tak
pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes, Dialah sumber kekuatan kita. Hanya Yesus satu-satunya Allah kita. Mari katakan Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes. Haleluya. Lebih meriah berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yes. Dialah Allah Immanuel kita. Dia selalu menyertai kita. Dan kita tidak dapat berjalan sendirian. Karena Dia akan selalu bersama dengan kita. Haleluya.
sebab ku tak dapat jalan sendiri, melewati lembah duka semu. Jalanku gelap dan ngeri, Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kala ku cari damai, Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. kala ku cari damai, Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. mari katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima saja katakan bersama Dia. Bersama. Amin. Mari sama-sama kita katakan bersama Dia. Yeah. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Hanya Dialah jawaban hidup kita. Amin. Saudara dan Tuhan, seringkali warga kerajaan tidak mengerti nilai daripada kesabaran, ketekunan, dan ketahanan. Dalam Yakobus pasal kelima, maka Tuhan memberikan contoh, yaitu tentang Ayub. Seringkali kita cuma khotbah tentang Ayub itu tentang apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan, which is good. Tetapi kita harus tahu Ayub juga tidak sabar. Dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan teman-temannya. Padahal dia sebutkan orang jujur, tulus, ya, menjauhi kejahatan, ya, orang yang hidupnya benar, yang mendahulukan Tuhan. Tetapi lewat apa yang kita hadapi hari ini, pertama-tama is revealing about ourselves. Dan firman Allah mengatakan, tirulah teladan dari para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Saya berbicara pada rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan yang berbicara demi nama Tuhan, setiap kepala keluarga. Apa yang Tuhan tuntut daripada kita, dan apa yang orang-orang yang kita pimpin atau keluarga kita mau lihat daripada kita. Pertama tentu saja kesabaran itu, dan ketekunan dan ketabahan. Itu tidak mudah, saudara. Ketekunan itu melakukan sesuatu secara berulang-ulang sehingga menjadi satu habit. Endurance itu tidak banyak orang yang mendapatkannya. Kesabaran itu makrotimia. Ketekunan itu hipomone. Dengan tetap joyful, tetap melakukan tugas-tugas kita, sekalipun ada banyak tekanan, banyak kesulitan. Dan kemudian hipomeno, itu endurance, ketahanan. Saudaraku kasih Tuhan, in your patience possess ye your soul. Di dalam ketekunanmu, kamu akan menyelamatkan jiwamu. Itu firman Tuhan. Kita belajar tentang Ayub. Tapi penekanannya di sini apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan. Kita bicara tentang the end. Akhir segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Saya memulai pelayanan saya dan kehidupan mengikut Kristus 40 tahun yang lalu.
Yang penting bukan awalnya, bagaimana saya mengakhirinya. Apakah saya akan mencapai yaitu keutuhan, ya, sempurna, lacking nothing. Karena itu yang penting itu bukan doing, bukan khotbah saya, bukan nubuatan, bukan tulisan-tulisan saya. Yang penting itu being. Karena firman Tuhan dikatakan Tuhan itu maha penyayang, penuh dengan belas kasihan, ya. Polis planktos itu artinya lebih dari belas kasihan, tapi luar biasa, ya. Kalau saya membaca itu karena goalnya itu Tuhan Yesus. Ketika Tuhan melihat orang banyak yang terlantar itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Biarlah saudara dan saya ya mencapai buah yang matang, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan biarlah sifat Tuhan itu ada pada kita. Saya percaya setelah melalui ujian itu, Ayub menjadi pribadi yang baru. Karena firman Allah mengatakan, ketika Ayub berdoa buat teman-temannya yang mengata-ngatai dia, maka saudaraku, Tuhan memulihkan keadaannya. Baru-baru ini sedikit kesaksian, saya diberitakan di mana-mana Pak Arifin itu tinggal menunggu waktu karena terpapar COVID-19. Padahal tidak seperti itu. Tapi di situ saya tahu ada orang yang mengutuki saya dan ada orang yang mendoakan saya. Dan apa tugas saya? Mendoakan orang-orang yang pura-pura baik itu, saudaraku. Supaya apa? Supaya nanti seperti Ayub, maka Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Saya yakin dan percaya, nanti pelajari lagi kitab Yakobus ini luar biasa, very practical. Dan saya percaya saudara dan saya mencari mahkota kehidupan itu yang sifatnya kekal. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Setiap manusia pasti pernah mengalami masalah-masalah yang rumit dalam kehidupannya. Seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan semua jalan sepertinya tertutup. Mungkin di antara kita sementara menghadapi resesi, masalah, kesulitan, tekanan, dan tantangan ekonomi yang cukup berat. Pernahkah kita berpikir bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita? Dalam Kejadian 26 ayat 3 dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Ada satu hal yang Ishak perbuat ketika dia diperhadapkan dengan masalah kelaparan. Ishak mau menabur benih di dalam tahun yang kering. Ketika orang lain menyimpan kelebihan mereka, Ishak tidak demikian. Dan dia mau taat kepada Tuhan walaupun Mesir menjanjikan tanah yang subur dengan sungai yang tidak pernah kering. Tetapi firman Tuhan yang datang kepada Ishak lebih dari berkat sungai Nil dari Mesir. Ishak punya jalan berkat, yaitu apa saudara? Ketaatan. Ishak menabur benih yang baik dalam tanah yang gersang karena percaya Tuhan akan memberkati dan menyertainya. Apabila Tuhan berada di sana, keadaan tanah tidak menjadi persoalan. Tuhan dapat mengubah tanah gersang menjadi tanah yang subur, yang menghasilkan dan berlipat ganda. Janganlah menabur hanya pada saat keadaan kita baik, finansial kita sehat dan sebagainya. Atau berjanji untuk menabur bila perekonomian sudah membaik, keadaan aman dan sebagainya. Lihatlah Ishak yang menabur benih pada masa-masa yang sulit. Dan terjadi perubahan tanah yang sudah kering dan mati. Tetapi Tuhan mengubahkan menjadi tanah yang hidup dan menjadi subur. Ishak juga memperoleh apa saudara? Sumur-sumur Abraham, ayahnya. Yang dahulunya ditutup oleh orang Filistin dengan tanah. Sumur-sumur itu merupakan mata air yang berbual-bual airnya. A well of a running water. Tuhan telah membuka mata Ishak untuk memperlihatkan sesuatu bahwa janji penyertaan dan penyediaan Tuhan itu ya dan amin. Hari ini kita saudara bergabung dalam ibadah online service. Saya percaya ini merupakan suatu rangkaian ibadah yang lengkap. Kami juga memberi kesempatan untuk setiap warga kerajaan yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dan diberkati dengan pelayanan kami serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Oleh sebab itu, kami mempermudah jemaat untuk memberikan persembahan secara online. Yang pertama itu adalah kami telah menyediakan QR Code untuk e-payment, electronic payment, serta rekening bank berikut ini untuk internet banking ataupun bank transfer. Mari kita berdoa.
Ajar kami tetap bersyukur untuk segala apa yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan. Kami hanya mau andalkan kemampuan dan kekuatan yang dari Tuhan saja. Terlebih itu ajar kami hidup dalam ketaatan dan melangkah teguh dengan iman. Kami percaya bahwa tetap Tuhan yang berdaulat penuh atas kami. Sebab berkat, penyediaan, dan pemeliharaan Tuhan itu adalah sempurna adanya. Kami mau belajar, mempercayakan hidup dan masa depan kami kepada tangan penyertaan Tuhan yang kokoh menopang kehidupan kami. Aku percaya Engkau sumber dari segala sumber berkat, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menumbuhkan benih, dan aku tabur di dalam ladang-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau melipat gandakannya dan menjadikannya berbuah banyak. In Jesus' name, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat menabur. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau tetap memberikan kesempatan kepada setiap daripada kami untuk ikut beribadah saat ini di lembah pujian. Kami mengucap syukur ini hanyalah karena kasih karunia-Mu. Dan kami mohon perlindungan-Mu Tuhan pada setiap daripada kami yang hadir di tempat ini. Sehingga kami Tuhan berikan juga urapan-urapan yang baru untuk jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga siapa saja yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh di dalam nama Yesus. Dan begitu juga Tuhan, mereka boleh berkembang-kembang Tuhan untuk boleh menjadi saksi bagi kebesaran nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Kami sekarang akan memasuki equip, ya, diperlengkapi, sehingga untuk next generation ini kita memperlengkapi, bukan cuma next generation aja. Setiap daripada kita ini perlu diperlengkapi. Jadi untuk diperlengkapi ini saya ambil firman dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Judulnya perikopnya ini adalah iman itu bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan firman Tuhan atau kitab suci. Nah ini kalau iman kita mau bertumbuh, ya ini kita akan mengalami aniaya dan pembacaan Alkitab. Ini akan bertumbuh firman-Nya. Coba kita lihat dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
Ya, jadi ini ada beberapa poin dari bacaan ini. Ada 5 poin yang saya akan berikan. Ya, yang pertama kita lihat karena Paulus dari bacaan ini, Paulus itu juga memperlengkapi muridnya yang namanya Timotius. Jadi omong-omongannya itu tadi ayat 10 sampai 17 itu ditujukan kepada Timotius oleh Paulus. Tapi bukan berlaku untuk Timotius saja, berlaku untuk setiap daripada kita termasuk saya, ya. Sehingga dikatakan di situ ayat yang ke-10 dikatakan kita harus mengikuti Paulus. Apa yang diikuti tentang Paulus itu? Ya ini loh. Tetapi engkau telah mengikuti itu ajaranku. Sehingga kita juga mengikuti ajarannya. Apa? Yang utama yaitu mengenal Yesus Kristus, tentang keselamatan itu ya. Mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Barang siapa yang menerima Dia akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan setelah mendapatkan keselamatan kita percaya Yesus mati tapi bangkit pada hari ketiga. Sehingga Yesus itu ada di sebelah kanan tahta Allah Bapa sekarang ini. Itu yang kita percaya, itu yang diajarkan oleh Paulus. Sehingga kita harus tahu keselamatan itu. Kita nih sudah menerima keselamatan dengan gratis. Tapi ada ayat firman Tuhan yang mengatakan jangan berhenti sampai di situ. Tapi kerjakanlah keselamatanmu itu harus bertumbuh, ya. Tidak berhenti, oh saya sudah selamat, sudah selesai. Enggak. Tapi ada lanjutannya. Ajarannya itu banyak ya. Kalau kita baca di firman, cara hidupku itu cara hidupnya Paulus. Bagaimana kita harus belajar dengan cara hidupnya Paulus itu sederhana. Dia mestinya bisa mendapatkan persembahan di dalam pelayanannya, tapi dia tidak mau menerima. Ya, dia membuat kemah untuk mendapatkan uang, dipakai untuk pelayanannya dia sendiri. Yaitu cara hidupnya yang kita juga harus belajar. Jangan kita nih cuma ya memang kita memberikan bantuan juga kepada orang-orang yang lagi di PHK, lagi kesulitan. Memang gereja membagikan. Tapi kita juga harus ada usaha seperti Paulus itu loh, ya. Jangan cuma gini tok sama gereja, tetapi juga kita ada usaha seperti cara hidupnya Paulus. Lalu berikutnya, pendirianku, yaitu visi misinya dia. Itu apa tujuannya hidupnya itu? Dia selalu mengatakan, kalau aku ini ya ditentukan untuk menginjil dan menginjil dan menginjil. Maka kalau tidak menginjil itu dia ini seperti kayak mati, ya. Jadi harus menginjil. Maka kita juga menginjilnya kita ini kita menjadi saksi, kita menjadi contoh, kita menjadi berkat bagi orang lain, ya. Seperti pendiriannya Paulus itu dia menjadi berkat bagi banyak orang itu. Dia penginjilannya sampai kemana-kemana, ya. Lalu juga imanku. Iman kita kepada Tuhan Yesus itu jangan sampai goyah. Jangan kita ini terintimidasi dengan iming-imingnya atau gemerlapnya dunia. Jangan ya. Tapi kita mau tetap berpegang kepada Tuhan Yesus. Iman kita ini tidak tergoyahkan. Apapun yang terjadi, iman kita tetap ya dengan keadaan dunia yang makin gonjang-ganjing, dengan adanya pandemi, dengan adanya ekonomi yang makin tidak karuan, tapi kita tetap imannya kepada Tuhan Yesus. Seperti lagunya yang pertama tadi loh. Saat ku tak melihat jalanmu, tidak melihat jalannya Tuhan, tidak melihat janji-janjinya Tuhan, tapi kita tetap percaya. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jangan cuma nyanyi tok, tetapi kita lakukan seperti imannya Paulus. Lalu juga dikatakan kesabaranku. Kesabarannya Paulus ini luar biasa. Ini saya ini kalau dibandingkan dengan Paulus itu ya, kesabarannya saya ini masih tidak ada sentul-entulnya, ya. Entul-entul itu ya, tul ya, seperti titik itu. Tidak ada titiknya saya ini kalau dibandingkan. Karena seringkali tidak sabar saya ini. Jadi ini tapi kita harus belajar. Saya juga mau belajar sabar ya.
kesabarannya Paulus ini luar biasa. Juga kasihnya, bagaimana dia di penjara, sampai di dalam penjara dia menginjil juga. Siapa yang diinjili? Onesimus. Onesimus juga di penjara. Onesimus di penjara karena salah, karena dia nyuri duit, ya, jadi di penjara. Tapi Paulus di penjara karena apa? Karena menginjil, karena memberitakan firman Tuhan, dia di penjara. Ketemu Onesimus dengan kasih, dengan kesabarannya, diinjili dan menerima Yesus. Terus Paulus belum dikeluarkan dari penjara, Onesimus dikeluarkan dulu, ya. Lalu Paulus mengajar juga muridnya yang lain, yaitu Filemon, untuk memberikan kasih juga kepada Onesimus dan kesabaran untuk menuntun Onesimus. Padahal Filemon ini yang dicuri duitnya, yang masukkan Onesimus ke penjara, tapi diminta sama Paulus untuk menerima, ya, supaya menerima Onesimus ini. Kalau nanti duitnya ada yang masih kurang, tak tambahin, tak bayarin, ya. Luar biasa kesabaran dan kasihnya Paulus. Ini yang harus kita tiru. Karena kita belajar mau mengikut seperti Paulus, ya. Terus juga ketekunannya luar biasa. Dia dihantam badai, kapalnya karam, terus dipenjara berapa kali dipenjara, dilempari batu, tetapi dia tetap tekun, tetap menginjil, tetap memberitakan firman Tuhan. Apakah kita sudah begitu? Apa kita ini juga sudah menjadi saksi bagi tetangga-tetangga kita? Apa kita ini sudah menjadi saksi di dalam rumah kita sendiri? Ya, karena saya lihat masih banyak, waduh, sama enggak cocok sama menantunya. Yang menantu juga enggak cocok sama mertuanya, cerewet, ya. Jadi apakah kita sudah juga menjadi tekun untuk menjadi saksi, memberitakan kebenaran firman di dalam kehidupan kita? Makanya yang pertama ini kita harus mengikuti Paulus. Rasanya kita yang baru bertobat atau baru percaya, ini sepertinya kebiasaan, mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak biasa ini, yang kita harus lakukan. Sepertinya ada disorientasi, ya. Kita masih bingung. Gimana ya? Saya biasanya enggak bisa suruh cara hidup kayak Paulus gitu. Saya biasanya enak-enak, ya. Biasa makan di restoran. Tapi sekarang suruh cara hidup yang sederhana, kok kurang bisa saya, ya. Waduh, enggak bisa. Saya kalau enggak bisa, kalau enggak beli tas yang merek, enggak bisa, malu saya. Tapi suruh cara hidup kayak Paulus, enggak bisa. Yang semua ini ada 7 hal ini. Rasanya memang sulit. Kalau kita baru mengubah kebiasaan kita untuk jadi seperti kayak Paulus, sulit. Jadi kita masih cari-cari, bingung. Masih bingung yang cocok mana ya. Ini kok belum ya, ini kok belum. Enggak apa-apa. Jadi masih Kristen yoyo namanya. Naik turun kayak yoyo itu, ya. Ini masih banyak yoyo di sini. Ya, ini level tersendiri. Masih mencari-cari yang cocok yang mana. Sehingga nanti akan maju lagi. Dan untuk melakukan yang pertama ini, kita ini diberitahu, sudah dikasih guidance, ya, tuntunan sama Tuhan. Coba kita lihat dari 2 Korintus 10 ayat 4 dan 6. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Kita masih di dunia, tapi senjatanya kita tidak duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Sehingga kita nih yang anak-anaknya karena menerima Yesus ada kuasa, dikasih rohnya sendiri loh. Tidak ada di mana-mana dikasihkan rohnya Tuhan sendiri. Hanya melalui Yesus kita nih punya rohnya Tuhan yang bertata di dalam hati kita. Makanya kita nih harus memelihara hati kita yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasai. Misalkan ini lampunya mati semua, gelap gulita.
Tapi ada satu lilin aja yang nyala, ya. Itu ada terang, gelapnya hilang. Gelap itu akan hilang dengan terang. Karena itu meruntuhkan benteng-benteng kegelapan ini. Maka kita yang jadi terang. Ada seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes, ya. Itu Yohanes, lain lagi nih ceritanya. Yohanes yang sebagai pembuka jalan bagi Tuhan Yesus. Makanya yang pertama, ini poin yang pertama, kita mengikuti teladan Paulus. Jadi di dalam mengikuti teladan Paulus ini kita masih bingung. Jadi masih banyak Kristen yoyonya, ya. Tapi kita harus maju. Makanya dikatakan kerjakan keselamatanmu, jangan berhenti. Sudah terima Yesus sudah selesai, enggak. Ya, kerjakan keselamatanmu supaya bisa melakukan yang 7 poin mengikuti Paulus itu. Coba kita lihat ayat yang berikutnya, ya, dari 2 Timotius 3 tadi. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Jadi kita nih yang kedua, ini harus siap aniaya. Ya. Menghadapi aniaya. Ini kita harus siap. Terus berikutnya, kita dikasih juga tuntunannya, ya. Berikutnya. Malam sudah berlalu, ya, dari Roma 13, dan siang sudah dekat. Karena itu, marilah kita membuang perbuatan-perbuatan kegelapan. Karena kita sudah ada terang di dalam diri kita, ya, melalui Yesus sudah terang. Jika kita juga harus menjadi terang di dalam kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang, senjatanya Tuhan. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada waktu siang hari, bukan dalam pesta pora dan kemabukan, bukan dalam percabulan dan hawa nafsu, dan bukan juga dalam pertengkaran serta iri hati. Sehingga kita sudah maju lagi. Kalau tadi masih yang Kristen yoyo itu, ya, kita masih di level disorientasi. Lalu kita maju, kita melewati jembatan, kita maju lagi ke areal yang lain, yaitu areal penyesuaian yang dikatakan recalibration, ya. Sehingga itu penyesuaian. Sehingga kita sudah masuk di tempat ini karena kita menghadapi, siap kita harus menghadapi aniaya ini. Aniaya itu belum tentu dipukuli, enggak, atau dipenjara kayak Paulus, belum tentu. Aniaya itu bisa macam-macam. Aniaya karena dikata-katain, itu sudah aniaya. Aniaya karena pandemi sekarang ini, rasanya teraniaya, tidak bisa keluar rumah. Biasanya bisa ke mall, ini bolak-balik, ini dapat WA ini dari Matahari. Oh, sales ibu, apa ibu tidak datang? Ini loh ke tempat kami ada ini. Salesnya luar biasa itu Matahari. Ya, sudah pandemi gini ya masih ngirim WA supaya kita datang ke sana. Biasanya sudah langsung datang, sekarang tidak bisa karena pandemi. Ini aniaya, ini menderita aniaya. Apalagi yang terus ekonominya terganggu karena pandemi ini. Ini juga sudah termasuk aniaya. Ya, karena itu kita sudah mesti lebih menata lagi. Lewat jembatan kita sudah maju lagi, tidak lagi bingung mau yang apa orientasinya ini, tapi kita sudah mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan tata cara tatanannya Tuhan. Ya, kita sudah mulai masuk maju. Sehingga ini untuk siap menghadapi aniaya. Karena sudah dikatakan di dalam firman, yang mengikut Tuhan Yesus itu tidak enak-enak akan menghadapi aniaya. Jadi kita sudah siap. Mungkin aniaya karena pandemi ini, ekonomi kita ini jadi mungkin ada yang di PHK, mungkin ada yang pendapatnya berkurang, ya.
kita sepertinya teraniaya. Dan biasanya kalau sudah ada resesi ekonomi, ini akan nanti juga ada rawan pangan. Jadi kita sudah tahu, oh bakalnya akan ada rawan pangan. Jadi kita harus siap sedia. Kita bersiap-siap mempersiapkan diri. Ya kapan rawan pangannya? Ya enggak tahu, pokoknya kita siap-siap saja. Ya, sehingga saya pun juga siap-siap. Jadi saya di rumah itu saya tanam singkong, tanam pepaya, tanam tomat, tanam jagung, ya yang bisa dimakan nanti, sayur-sayur, ya itu kita tanam, lombok terutama sukaannya Bu Fili itu ya. Jadi kita mempersiapkan. Kalau loh Bu, saya enggak punya halaman yang besar, halamannya kecil, enggak apa-apa, tanam di halaman yang kecil itu. Terus ada, loh saya cuma teras sedikit, enggak apa-apa, di teras sedikit itu pun kita bisa nanam yang hidroponik, cuma yang pakai air itu loh, ya, enggak perlu yang mewah-mewah. Botol bekasnya, botol aqua itu aja bisa dipakai tanam kok, sayur-sayur. Ya mulai. Lah sekarang bisa dipakai untuk konsumsi sendiri, latihan konsumsi serumah ya, untuk rawan pangan. Nanti sudah biasa, oh rawan pangannya datang, sudah biasa, kita sudah mungkin malah lebih lebih banyak lagi hasilnya. Bisa dibagikan kepada teman-temannya, kepada tetangganya yang kekurangan. Ini karena apa? Kita diberkati menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita diberkati menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan kita percaya, kita bisa melakukan. Karena apa? Mungkin Bapak Ibu berpikir, aku enggak bagian pertanian kok suruh tandur-tandur. Ya enggak apa-apa, ya, belajar, mulai belajar. Bersama Tuhan kita bisa. Masa Bu Ibu siapa itu yang ngajar? Riana atau siapa itu? Yang mengajarkan, aku bisa. Loh secara dunia aja orang-orang itu diajar begitu, aku bisa. Apalagi kita bersama Tuhan, aku bisa. Sehingga bisa bertanam-tanam, bercocok tanam. Ya, melakukan apa? Persiapan ini loh, menghadapi aniaya. Ini yang kita persiapkan. Sehingga tadi dari disorientasi kita menuju nyabrang ke jembatan, pergi ke areal yang kita sudah mulai menata kehidupan, menyesuaikan diri dengan aturannya Tuhan. Mulai, tapi belum tuntas, masih belajar, enggak apa-apa. Lah ini maju ke sini. Terus berikutnya lagi, maju lagi. Coba kita maju ke ayat yang berikutnya. Sedangkan orang jahat ini dan penipu akan tambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Terus, tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Ya, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kau yakini, dan kebenaran yaitu firman-firman Tuhan dalam Alkitab itu, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingat, siapa ya yang ngajar ini, siapa yang kita harus ingat, karena Tuhan itu sudah menentukan orang-orang yang untuk jadi ini, jadi ini. Coba kita lihat di Efesus 6 ayat 11-12. Dan ia huruf besar ini, jadi Tuhan ini yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Ya kita semua ini loh, yang enggak kudus tadinya, tapi karena menerima Yesus dikuduskan dengan darahnya yang kudus yang tercurah di kayu salib ini. Jadi orang-orang kudusnya Tuhan bagi pekerjaan pelayanan, bukan untuk sok-sokan ya. Oh, dipilih sama Tuhan jadi rasul, dipilih Tuhan untuk jadi nabi, dipilih Tuhan untuk jadi guru, pengajar ya. Bukan untuk sok-sokan, tapi untuk pekerjaan pelayanan
bagi pembangunan tubuh Kristus. Sehingga kita ini adalah tubuh Kristus. Ada yang jadi mata, ada yang jadi kaki, kepala, ya. Masing-masing tugasnya sendiri-sendiri. Ini tapi bersama-sama, kolaborasi. Tidak bisa kita sendiri, muncul sendiri, tidak akan lama, ya, sebentar aja dilibas dengan yang lain-lain. Karena itu kita harus berpegang pada kebenaran Tuhan. Jadi kita sudah nyabrang lagi ke jembatan yang lain ini. Arealnya sudah lain. Arealnya sudah tidak lagi penyesuaian, tapi sudah tahu ini firman-firman ini yang sudah aku harus lakukan. Pegang pada kebenaran firman Tuhan ini, ya. Ini kita masuk reorientation. Kita sudah masuk orientasi yang benar, ya. Jadi kita mau menjadi pelaku. Sehingga masih ada yoyo sedikit-sedikit. Kalau yang pertama tadi yoyonya banyak, lalu maju nyabrang ke sini, nanti jembatan yang lain lagi pergi ke sini, kita sudah sampai ke reorientasi. Terus kita maju lagi. Selanjutnya apa yang kita harus lakukan? Yang keempat, ya, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau itu sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Sudah terima ini kita. Lalu berikutnya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Nah ini kita sudah terima, kita sudah mendalami, kita sudah oke ini, kita sudah mau melakukan. Kita menjadi equiper, kita memperlengkapi orang-orang yang di bawah kita, anak-anak kita, murid-murid kita, anggota-anggota KM kita, ya, yang baru mengenal, yang mungkin masih di step 1 atau step 2. Ini sudah masuk ke step 3, kita sudah bisa memberi, ya, mengajar. Karena firman ini tadi yang kita sudah masuk, ya, pakai untuk mengajar orang-orang lain, untuk menyatakan kesalahan. Mungkin orang itu hidupnya tidak benar, ya, lalu kita kasih tahu untuk supaya hidupnya benar berdasarkan firman ini loh, ya, yang kita sudah mengerti. Lalu juga untuk memperbaiki kelakuan, karena kelakuannya tidak benar. Maka kita juga bisa pakai firman ini untuk membenarkan kelakuannya orang-orang yang masih tidak benar. Lalu juga untuk mendidik orang-orang hidup di dalam kebenaran seperti kita yang sudah masuk level 3 itu tadi, ya, sudah reorientasi. Lalu kita tidak sampai di situ, kita maju lagi, jembatannya ini ada lagi. Maka kita masuk lagi ke level yang berikutnya. Coba kita lihat ayat dari Timotius tadi. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita ini tetap berbuat baik pada semua orang. Aduh, banyak orang yang menjengkelkan itu, ya, yang menjengkelkan. Tapi kita tetap berbuat baik. Belajar apa enggak jengkel. Saya juga mengalami bagaimana, aduh, saya diperlakukan lain ini. Orang semua disemprot pakai fogging. Lah kok gilirannya saya kok dilompati, ya? Loh, sudah dari situ ke sini, rumah saya dilompati ke sana. Terus orang saya tanya, loh, tempatnya saya kok dilompati? Jawabnya, nanti aja kalau ada fogging lagi. Loh, kan ini sudah menjengkelkan toh. Tapi kita tetap mau berbuat baik. Sehingga orangnya itu menjual sesuatu, saya beliin. Karena sering saya beliin jualannya dia. Akhirnya dia jadi baik, ya. Sehingga kita ini kan apa? Ini akhirnya kita sudah masuk step yang keempat ini. Kita memanifestasikan sesuatu yang lain daripada yang lain, yang dunia tidak punya. Ya, kalau orang dunia bales, kok enak ya tak bales, kan gitu. Tapi kita enggak. Ini Tuhan memperlengkapi kita ini untuk berbuat baik pada semua orang.
Ini yang kita harus lakukan, memanifestasikan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita ini betul-betul menjadi seperti Yesus itu. Belum sampai, belum sempurna, tapi menuju ke situ, ya, memanifestasikan sesuatu yang dunia tidak ngasih, tapi kita mau memberikan, ya, begitu. Lalu berikutnya yang terakhir, sudah dikasih tahu, kita nih hidup di dunia ini seperti kita ini di dalam medan peperangan, ya, di dalam medan peperangan. Karena musuhnya kita ini bukan yang orang yang jengkel-jengkelin itu, bukan. Itu orang yang jengkel-jengkelin itu membuka diri, mau dipakai iblis untuk jengkel-jengkelin orang yang lain, ya. Jangan mau, kita jangan mau dipakai iblis, tutup jalannya. Coba kita lihat dari Efesus 6. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena musuh kita ini bukan orang yang jengkel-jengkelin itu, tapi yang dibaliknya itu loh, ya. Karena musuh kita bukan darah dan daging, bukan orang yang kelihatan, tapi yang dibaliknya itu yaitu pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan roh jahat di udara. Kelihatan apa enggak roh jahat di udara ini? Enggak kelihatan. Tapi hati-hati, jangan kita membuka diri. Tadi sudah dikatakan, jangan ada iri hati loh, ya. Iri hati itu kan membuka, marah akan membuka hatimu yang sudah penuh Roh Kudus ini. Iblis akan mengacau di situ. Jangan kita ini sudah masuk di level 3, lalu kita ini balik kucing, mundur lagi ke level yang kedua. Jangan, apalagi terus balik. Lah kita sampai di mana? Bapak, Ibu, Saudara bisa menilai sendiri, pribadi lepas pribadi. Sudah sampai mana? Masih yang level 1? Apa sudah nyebrang jembatan ke level 2? Apa sudah nyebrang jembatan lagi level 3? Nyebrang lagi jembatan sudah bisa bermanifestasi? Apa masih di sana? Ya, di mana? Karena sudah dikasih tahu sama Tuhan, kita nih seperti perang terus. Karena musuh kita nih yang tidak kelihatan ini. Karena itu dikasih lagi hint sama Tuhan, ya, apa itu? Tuntunan sama Tuhan. Kita lihat dari 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu berjalan keliling. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, ya. Mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, yang membuka diri tadi itu akan ditelan, dikuasai sama iblis. Jangan mau, ya, jangan mau. Kita tolak. Terutama apa? Kalau iblis dalam nama Yesus bisa lari tunggang langgang. Yang paling sulit itu adalah menaklukkan dirinya sendiri. Ini yang paling sulit, menaklukkan dirinya sendiri ini loh. Kalau iblis dalam nama Yesus pergi, tapi kalau dirinya sendiri bagaimana? Menjaga hatinya tidak iri, hatinya tidak marah, hatinya ini dijaga supaya kudus terus, ya. Maka dikasih tahu sama Tuhan ayat yang berikutnya, lawan dia dengan iman yang teguh, ya. Iman itu tadi seperti yang Paulus juga ngajarkan, yang pertama itu kan belajarlah ajaranku dan cara hidupku dan pendirianku dan imanku dan kesabaranku, kasihku dan ketekunanku, itu yang harus diajarkan. Sehingga lawan dengan iman yang teguh, tekun melawannya itu. Jangan cuma sekali tempo, ya, tetapi terus menerus ini kita lawan iblis ini dengan iman yang teguh. Karena sepertinya kita iman itu belum terjadi, kayaknya kok masih di sana ya janjinya Tuhan. Bagaimana keadaannya pandemi masih terus, bagaimana keadaannya ekonomi juga masih kayak begini, bagaimana? Tapi kita percaya bersama Tuhan kita dijadikan umat yang berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Ya, kita lihat sekarang belum melihat kayaknya, tapi seperti lagunya tadi loh. Aku percaya, ya. Biarpun aku tidak melihat jalanmu Tuhan, tidak lihat rencanamu bagiku, tapi aku percaya
Ya, sudah disediakan sama Tuhan di sana. Belum lihat. Karena iman itu apa? Dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mengharapkan apa? Belum jadi. Ya, tapi itu dasarnya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu, semua saudaramu itu di seluruh dunia itu menanggung yang sama. Sama malah mengalami sama seperti kita. Ya, dulu kita mikir, waduh di Amerika tuh enak ya, semua pada mau hijrah ke sana. Tapi sekarang coba lihat apa yang terjadi. Sama saja, ya. Loh, di Arab sama saja, di Afghanistan sama saja, di sini juga sama saja. Tapi kita sudah dipersiapkan sama Tuhan. Level demi level demi level sampai kita bisa bermanifestasi apa yang dunia tidak bisa berikan, tapi kita diajar Tuhan untuk memberikan yang dunia tidak bisa kasih. Karena kita nih seperti hidup di dalam peperangan terus. Karena itu kita harus siap pakai perlengkapan senjata Allah. Gambarannya kayak begini. Ada seorang bapak yang mau mengajak anaknya kecil, ya, diajak, ayo kamu mau tak ajak ke tempat amusement, tempat hiburan anak-anak untuk anak yang ada perosotan, yang ada macam-macam permainan anak-anak. Nanti di situ kamu tak belikan es krim, tak belikan pancake, pokoknya makanan yang enak-enak di situ. Oh iya Pak, mau Pak, ya, digonceng kayak begini. Dia enggak lihat jalannya, dia cuma gamblok aja. Gamblok ini namanya. Ya, melekat, merangkul, percaya. Dia percaya bapaknya akan mengajak ke tempat yang dijanjikan itu tadi. Tapi enggak melihat jalannya aja, masa lihat ya? Cuma lihat punggungnya bapaknya. Ya. Begitu juga kita. Kita dengan Tuhan juga begitu. Bapak yang di sorga ini memberikan segala macam. Tapi bagaimana? Apa sanggup? Kita sudah sanggup menerima yang pemberiannya itu. Ini sesuai pemberiannya Tuhan itu sesuai dengan perkembangannya kita sudah sampai mana. Kalau belum sesuai ya enggak bisa dikasih. Sama dengan kalau saya, enggak mungkin saya ngasih anak saya yang masih umur 8 tahun tak kasih kunci mobil. Enggak bisa, tapi yang umur sudah 18 kasih kunci mobil bisa. Tapi yang kecil enggak bisa. Begitu. Tapi ini percaya. Kita percaya Tuhan menyediakan. Meskipun tidak kelihatan seperti anak ini, percaya saja apa kata bapaknya. Kita juga percaya apa kata bapak kita di surga. Ya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-firman-Mu yang Kau sudah berikan siang hari ini. Urapi setiap daripada kami. Tolong kami Roh Kudus untuk Kau selalu membimbing, menuntun kami di jalan kebenaran-Mu. Sehingga kami boleh melakukan apa Tuhan yang dunia tidak bisa kasih. Karena Engkau yang memampukan kami. Bersama-Mu Tuhan kami bisa melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tak pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan tetap betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Silakan duduk. Tadi Ibu Kristi mengajarkan jembatan transisi bagi kita semua. Katakan adaptasi. Adaptasi. Amin. Dulu tanya apa kabar? Sekarang katanya apa kabar? Enggak biasa. Belum pernah. Why not? Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Amin. Perhatikan tadi, kita akan mengalami bingung kalau kita nggak ngerti purpose of life. Hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Oposisi itu biasa. Katakan oposisi itu biasa. Bahkan kita disuruh memperlengkapi pikiran kita siap menderita bagi nama Yesus. Begitu jadi orang Kristen, bisa dipancung, disalib, dibakar hidup-hidup. Sekarang baru dikritik aja sudah mewek-mewek. Apa kabar? Adaptasi. Tadi Ibu Kristi mengatakan sampai yang ketiga itu reorientasi. Saya tadi mendengarkan khotbah dari Pendeta Kong Hee. Saya tahu tanpa salah dia dimasukkan penjara 3 tahun. Istrinya sempat menjadi penyanyi USA. Loh, istri pendeta pakai baju buka-buka. Tuhan izinkan masuk sekolah jembatan transisi. Saudaraku, setiap hari dia membaca kembali firman Tuhan. Dia selalu ada, yaitu di keramaian. Sekarang ini sepi. Ini karena itu kita perlu Corona Academy. To reorientation our life. Untuk mempelajari cara hidup, pandangan, pendirian, pengajaran, keteguhan hati, ketekunan, kesabaran, seperti Rasul Paulus. Saya mengajar pada saudara seperti petani, seperti Ayub. Saudara, apa yang kita hadapi di depan belum pernah kita alami sebelumnya. Saya mendengar satu survei. Saya dengarkan khotbah Pendeta Kong Hee tadi pagi. Ketika badai Katrina 2005 datang, yang banyak mati itu yang usianya 65 ke atas. Paling banyak yang 70 ke atas. Bukan kena penyakit. Tahun 1969 ini baby boomers yang lahir 45 sampai tahun yaitu 1964. Kenapa mereka mati? Karena mereka anggap 1969 itu ada badai Kamil. Saya tidak ngerti, hurricane, badai-badai itu perempuan semua saudaraku namanya. Dan mereka bilang, sudah biasa. Kita bisa ngadapinya. Perhatikan itu. Pesan tadi keras sekali dari Ibu Kristi dan benar. Yang akan kita hadapi itu tidak sama dengan yang kita pernah hadapi dulu. Wow, Krismon 98 lewat, biasa. Kita orang Indonesia tahan banting. Saya mau beritahu saudara, saya tidak menina-bobokkan kalian. Yang sekarang baru sedikit ketidaknyamanan. Sedikit kesukaran, belum aniaya, belum. Tadi Ibu mengatakan dari penyakit sampar, kesulitan ekonomi bisa kelaparan. Jangan ketawa ya. Itu bisa terjadi sebab sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Kalau apa yang saudara baca di Google belum tentu terjadi. Apa yang ditulis dalam Alkitab pasti terjadi.
Jangan seperti kalangan baby boomers itu yang mengatakan, sudah pernah kok. Saudaraku, itu juga menyentak saya. Saya harus mempersiapkan diri. Saya akan bilang, ini baru musim gugur, belum musim dingin. Come on, persiapkan diri kita. Tetapi yang kita ingat, kita tidak lihat jalannya, tapi kita percaya janji Bapak kita. Amin. Persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Tadi ditekankan berulang kali oleh Ibu Kristi, kita ini orang kudus, dibenarkan, disucikan untuk dimuliakan. Nyanyinya kan enak, dari kemuliaan pada kemuliaan. Dibenarkan dulu, oke? Untuk menerima perjamuan kudus, ambil waktu sebentar. Dengarkan suara Roh Kudus. Kamu belum berbaik dengan ibu mertuamu. Kamu masih iri pada iparmu. Dan kau suka mengata-ngatai hambaku. Mari kita periksa diri kita. Haleluya. Sementara itu Pak Hemi nyanyikan, ketika ku tak melihat jalanmu. Persiapkan diri saudara saya. Barang siapa tidak memeriksa dirinya, mendatangkan hukuman atas dirinya. Tapi yang mempersiapkan dirinya mendapat berkat dari Tuhan. Siap terima berkat Tuhan? Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pelan-pelan kita bangkit berdiri. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tampilkan Yesaya 37 ayat 30. Ini yang Tuhan janjikan pada kelompok kita. Katakan kepada Hizkia. Hizkia itu siapa? Orang yang kekuatannya dalam Tuhan. Tahun ini kamu makan apa yang tumbuh sendiri. Yesaya 37 ayat 30. Tidak mungkin tumbuh sendiri, berarti kita pernah tanam tahun-tahun yang lalu. Mungkin tidak nanam kangkung, nanam perhatian, nanam keuangan, nanam pertolongan. Tapi tahun depan persiapkan. Tanam tahun ini. Menabur tahun ini. Kamu akan survive fase kedua. Jangan mundur dari jembatan transisi. Tapi tahun ketiga, a new normal. Kamu akan menabur. Kamu akan menuai. Yang tidak biasa menabur belajar dari Corona Academy ini. Kalau tidak menabur mati, tidak menabur bangkrut. Dan kamu akan menuai, katakan menuai. Kamu akan menanam kebun-kebun anggur. Engkau terlibat dalam pelayanan. Amin. Dan kamu akan memakan apa? Yang percaya angkat roti tinggi-tinggi. Saudara adalah penabur dan penuai. Saudara adalah penanam kebun-kebun anggur. Saya percaya buat 1000 gereja baru sebelum Tuhan Yesus datang. Mikara laboshikana. Angkat wajahmu. Mungkin kau tidak lihat jalannya. Tapi engkau berkata, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Engkau mau dan sanggup.
Dan melalui perjanjian yang diteguhkan, dimeteraikan oleh darahnya. Haleluya. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Jadi sembuh, jadi kuat, diberkati. Dalam nama Yesus kita makan, dalam nama Yesus. Cawan perjanjian. This is the new covenant in my blood, kata Tuhan Yesus. Ini adalah cawan kemenangan. Kita melihat ke depan dalam hidup kita. Ada mahkota yang tersedia. Rasul Paulus berkata, dan seperti Rasul Paulus, kami para pemimpinmu berkata, tiru cara hidup kami, tiru pendirian kami, tiru pandangan hidup kami, tiru kita punya world mindset, dan hiduplah berkemenangan. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Angkat tangan saat ku tak melihat jalan. Thank you Lord Jesus. Akan membuat jalan di mana tidak ada jalan. Kami cuma percaya. Namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Dengar Tuhan, hati kami percaya sepenuhnya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Mari bersyukur padanya ngila masyantara borkerdere labare. Yang angkat tanganmu, jiki ada masena ya ramaso. Janjimu itu pasti ya Tuhan. Oh maya rabasekena lamare. Sikama ya ramasyanda ya ramare. Udayara ya maya rana ya ramaya ramare. Emaya ramashikira ramashanda. Eramasekena namo. Sikia ramase. You must live soberly and godly in this present world. Tuhan mengatakan hiduplah dengan hikmat, hidup dengan sadar, saleh dan beribadah. Siapa yang mau hidup saleh dan beribadah di hadapan Tuhan, kamu akan mengalami aniaya. Siap? Siap? Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah yang ada pada Rasul Paulus dan murid-muridmu akan kami terima. Karena kami punya iman yang sama nilainya. Sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul Petrus. Dengan apa yang mereka punya. Pulanglah dengan sejahtera. Pulanglah dengan tertib sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah. Di dalam Kristus. Dari kasih dari setia dari Allah Bapa. Dan kekuatan. Jaminan daripada Roh Kudus ada padamu dan keturunanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.